YouTube channel GKI Hosana. Jumpa lagi dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Tentunya kita akan berdiskusi seputar topik-topik yang kami harapkan bermanfaat bagi Anda semua. Dan pada saat ini saya Ezer Lumika, tidak sendirian tentu, ditemani oleh saya Joyce dan juga narasumber kita yang tentu tidak asing bagi Anda pemirsa YouTube channel GKI Hosana. Ya, saya Pendeta Antoni Nathan. Ya, baik Ibu Joyce, nampaknya pada kesempatan ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang dengan Pak Pendeta Antoni Nathan ini seputar akhir zaman atau penghakiman terakhir. Begitu ya, topik yang kita akan angkat. Nah, langsung saja Pak Pendeta, kita bicara penghakiman terakhir. Ada istilah kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu apa sih? Ya, satu pertanyaan yang bagus yang seringkali ditanyakan, tetapi juga seringkali isu ini adalah banyak orang salah mengertinya. Nah, istilah kerajaan 1000 tahun atau di dalam bahasa Inggris disebut sebagai milenialisme, begitu, ajaran yang menjelaskan tentang adanya sebuah milenium, sebuah pemerintahan 1000 tahun itu hanya berasal dari satu bagian saja di dalam Alkitab, satu bagian tunggal, yaitu dari kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Nah, pada waktu kita berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, sebetulnya istilah kerajaan di dalam bagian itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah reigning ya. Reigning itu berbeda dengan ruling ya, berbeda dengan ruling. Jadi di situ berbicara tentang Yesus Kristus di surga bersama dengan orang-orang percaya yang mati martir itu sedang berdaulat ya. Berdaulat dalam pengertian reigning, artinya memang memiliki, kemudian menjadi yang empunya surga yang hanya dimiliki oleh Yesus dan semua orang-orang yang percaya. Jadi dalam pengertian itu bukan dalam pengertian ruling. Kalau ruling berarti ada orang yang diperintahnya. Tetapi sementara di situ dikatakan Yesus Kristus memerintah bersama dengan semua orang-orang yang mati martir selama masa 1000 tahun. Nah, pada waktu kita bicara yang disebut 1000 tahun itu sebetulnya apa? Begitu ya. 1000 tahun itu apa? Sehingga kemudian ada orang mengatakan karena ada kata yang dikatakan memerintah, maka berarti sebuah kerajaan selama 1000 tahun. Nah, pada waktu kita bicara tentang 1000 tahun atau yang dikatakan sebagai milenialisme atau kerajaan 1000 tahun, maka ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama disebut sebagai pandangan post-milenialisme. Pandangan yang mengatakan bahwa 1000 tahun itu ketika Yesus memerintah bersama dengan orang-orang percaya itu bukan menunjuk kepada satu 1000 tahun yang dalam pengertian harfiah, literal, tapi sebuah kiasan. Kiasan di mana menunjuk kepada zaman keemasan, the golden age, zaman keemasan kekristenan dan pemberitaan Injil yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi bagi golongan post-milenialisme, maka yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun itu terjadi lebih dahulu, baru ditutup dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan artinya itu pemerintahan bukan harfiah, tapi kiasan di mana kekristenan akan mengalami satu kemajuan, satu kejayaan yang luar biasa. Banyak orang bertobat, meninggalkan kejahatan, percaya kepada Yesus. Nah, ajaran postmilenialisme ini sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini dengan realitas yang terjadi bumi ini, kehidupan manusia di bumi ini semakin hari semakin buruk, semakin merosot, maka pandangan ini tidak lagi realistis. Bukan hanya bertolak belakang dengan ajaran Alkitab bahwa manusia pada akhir zaman akan semakin jahat, tetapi juga bertolak belakang dengan realitas. Nah, ajaran ini berkembang pada abad ke-19, 18 dan 19 ketika penginjilan besar terjadi di benua Eropa dan Amerika. Penginjil besar kemudian membawa banyak jutaan orang kepada Kristus. Sehingga orang-orang pada waktu itu berpikir bahwa nantinya semakin menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kejahatan akan semakin merosot, semakin menurun, orang-orang semakin percaya kepada Yesus. Itu postmilenialisme. Nah, pandangan yang kedua yang disebut sebagai premilenialisme. Nah, orang premilenialisme itu nanti kemudian ada yang klasik, ada yang dispensasional. Nah, kebanyakan orang Indonesia menganut pandangan dispensasionalisme, premilenialisme, dispensasionalisme. Artinya begini, yang dikatakan premilenialisme bahwa Yesus Kristus itu akan datang sebelum
kerajaan 1000 tahun. Kalau begitu kerajaan 1000 tahun itu apa? Pemerintahan literal Yesus Kristus harfiah di muka bumi pada waktu datang. Dia akan menyelenggarakan sebuah kerajaan adik kuasa. Dengan Yesus sebagai rajanya, raja yang maha kuasa, adik kuasa, dan pusatnya, ibu kotanya di kota Yerusalem. Seperti itu pemerintahan 1000 tahun. Nah, tapi pandangan yang keempat, ya, karena ketiga itu kan dari premil, ada premil klasik dan premil modern. Pandangan yang keempat disebut sebagai amilenialisme. Artinya begini, bahwa yang disebut sebagai 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun tidak boleh diartikan secara baik harfiah seperti premil maupun secara figuratif atau kiasan seperti postmil, ya. Melainkan harus diartikan secara simbolik. Karena kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang mengungkapkan banyak kebenaran dalam bahasa simbolik. Bahasa simbolik yang bagi kita sekarang itu asing, ya. Tapi bagi orang-orang penerima pertama kitab Wahyu, itu ketujuh jemaat di Asia Kecil, mereka sangat mengenal simbol-simbol yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi ataupun orang Kristen yang bukan Yahudi yang sudah tahu simbol-simbol itu. Misalnya kalau kita lihat kitab Wahyu berisi banyak simbol tentang sebuah kerajaan, pemerintah dilambangkan dengan binatang, lalu malaikat dilambangkan dengan bintang, lalu angka-angka, ada misalnya naga berkepala 7, ya, lalu ada yang bertanduk 10, mahkota 10 dan sebagainya. Itu simbol angka 7, 10 dan seterusnya. Nah, 1000 itu menunjuk kepada satu kegenapan, sebetulnya simbol daripada kegenapan sempurna, penggenapan sempurna. 10 kali 10 kali 10, 3 dimensi, begitu. Dan maka orang-orang amilenialisme bukan menolak adanya 1000 tahun itu yang ditulis di dalam kitab Wahyu, karena ada di situ. Tetapi menolak untuk ditafsirkan baik secara kiasan seperti postmil maupun secara harfiah seperti premil, gitu. Tafsirnya bukan begitu kata orang amil, begitu. Sebab apa? Yang disebut 1000 tahun itu adalah sebuah masa, sebuah periode yang di dalam sesi yang pertama dari Kompas Iman ini saya sudah menjelaskan. Sesi yang disebut sebagai atau bagian yang disebut sebagai akhir zaman. Sebuah zaman yang sudah terjadi awalnya dan akhirnya belum terjadi, yaitu zaman di antara dua kedatangan Yesus Kristus, kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Nah, era inilah yang disebut sebagai zaman akhir atau akhir zaman, di mana semua nubuatan tentang Mesias dan tentang keselamatan oleh Yesus Kristus dan melalui pelayanan gerejanya digenapi secara sempurna menjadi 3 dimensi bentuk seperti itu. Nah, maka yang disebut sebagai 1000 tahun itu menunjuk kepada sebuah zaman yang disebut sebagai akhir zaman. Zaman penggenapan semua nubuatan dalam perjanjian lama. Ya, jadi bukan harfiah 1000, angka 1000 seperti itu. Dan kemudian yang dilihat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 20 itu, yang dikatakan 1000 tahun itu bukan terjadi di muka bumi seperti pandangan premil. Yesus akan datang memerintah sebagai raja di sini. Tapi itu adalah sesuatu yang pada waktu Yohanes melihat Wahyu itu dibukakan termasuk tentang 1000 tahun, itu terjadi pada abad pertama. Ya. Ketika dia melihat, kan dikatakan lalu aku melihat. Di dalam satu pasal saja, dalam kitab Wahyu banyak kali perkataan seperti itu. Bahwa kepada Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos pada waktu itu, memang diperlihatkan kebenaran yang terjadi di sorga. Penglihatan sorgawi dilihat. Nah, yang dilihat apa? Di dalam kitab Wahyu pasal 20. Aku melihat, dibuka penglihatan sorgawi. Melihat Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang Kristen itu berdaulat di sorga, bersama dengan semua orang percaya yang hidup pada masa Yohanes. Yohanes kenal banyak orang yang ada di surga itu dikenal. Kenapa? Mereka itu dibunuh oleh karena kesaksian firman Allah. Ya, tubuhnya ada yang kemudian ditendang, ya, ditendangi, diinjak-injak, dimakan singa dan sebagainya, mati di sini. Tetapi kemudian Yohanes melihat, ternyata mereka hidup kembali. Yang hidup kembali bukan tubuhnya, tapi dilihat adalah penglihatan jiwa mereka atau roh mereka berdaulat hidup bersama dengan Yesus Kristus. Selama masa kapan? Selama masa di antara dua kedatangan Kristus. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga,
ya menggenapi karya penebusan yang bagian yang awalnya, bagian penggenapan secara rohaninya, nanti kemudian akan datang kedua kali untuk melengkapi karya keselamatan dan seterusnya dalam bentuk real. Maka sementara di antara dua itu, Yohanes melihat orang-orang percaya yang mati sekarang kemana? Berada di surga memerintah bersama dengan Yesus. Kurang lebih seperti itu yang disebut 1000 tahun itu. Maka itu berarti kalau berarti zaman sekarang itu adalah 1000 Ya, tahun. betul. Termasuk. Yang disebut 1000 tahun adalah zaman di mana kita hidup ini. Nah, Pak Antoni, ini ada pertanyaan tentang zaman akhir, tentang penghakiman. Apakah saat penghakiman itu semua orang sudah meninggal? Dan apakah yang akan terjadi pada saat itu? Oke, ya. Itu satu pertanyaan yang baik kronologisnya ya. Nah, pada waktu hari penghakiman terjadi, itu adalah hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali ya. Tuhan Yesus datang kedua kali itu memang akan menyelenggarakan hari penghakiman, pengadilan atas semua dosa dan kejahatan manusia di muka bumi ini, sekaligus mengakhiri zaman yang terakhir, mengakhiri kehidupan di bumi yang penuh dengan dosa ini, begitu ya. Nah, sebelum penghakiman terjadi ketika Yesus datang kedua kali, tentu terjadinya apa yang disebut sebagai kebangkitan orang-orang mati ya. Pertanyaannya kalau begitu, apakah pada waktu Yesus datang kedua kali untuk menyelenggarakan hari penghakiman, apakah semua orang sudah mati? Tentu saja tidak semuanya, pasti ada yang masih hidup. Kalau kita melihat di dalam bagian-bagian lain, seperti misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal ke-4, lalu di dalam 1 Korintus pasal ke-15. Nah, bagi orang ketika Yesus datang kedua kali, bagi orang yang sudah mati, baik yang mati di dalam Kristus maupun mati di luar Kristus, semuanya akan mendengar suara Anak Allah memanggil mereka untuk hidup, ya, hidup kembali, bangkit kembali dengan tubuh kebangkitan, gitu kan? Sedangkan dikatakan bagi kita yang masih hidup, maka saat itu kita akan diubahkan. Tubuh kita yang fana itu akan diubahkan menjadi tubuh kebangkitan, sama seperti Yesus Kristus menjadi punya tubuh jasmani, tetapi sifatnya rohani, tidak akan mati lagi seperti itu. Baru setelah itu, ketika semua orang sudah dihidupkan kembali, yang mati lalu yang masih hidup diubahkan, maka kemudian kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Yesus Kristus. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius pasal ke-25 dalam perumpamaan tentang seorang raja, yaitu Yesus Kristus yang datang pada waktu anak manusia itu datang, maka kemudian dia akan mengumpulkan, sebelum penghakiman terjadi, dia akan mengelompokkan orang-orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, dikelompokkan secara berbeda. Yang percaya disebut sebagai domba-dombanya, diletakkan di sebelah kanannya, itu simbolik sebagai orang-orang yang diperkenankan karena mereka percaya kepada Yesus. Sedangkan yang tidak percaya dikelompokkan, dikumpulkan, diistilahkan disebut sebagai kambing-kambing, ditempatkan di sebelah kiri. Itu simbolik juga, menyatakan tempat atau kondisi bahwa mereka tidak diperkenankan di hadapan Allah, begitu. Setelah itu di dalam kitab Wahyu pasal ke-20 dikatakan, lalu dibuka semua kitab firman Allah, yang kemudian berdasarkan standar firman Allah itulah semua orang nanti akan dihakimi, diukur perbuatan mereka. Nah, tentu saja pada waktu itu orang Kristen, pertanyaannya, apakah orang Kristen akan dihakimi? Ya, tapi dihakimi, orang Kristen akan dihakimi bukan lagi menentukan selamat atau tidak, ya. Karena semua dosa dari semua orang yang percaya kepada Yesus sudah dibayar lunas hukumannya oleh Yesus Kristus. Hanya nanti semua orang percaya itu akan dihakimi pelayanannya, kesetiaannya, kesungguhannya untuk menerima, untuk apa? Menentukan upah yang bagaimana, reward yang bagaimana yang akan diterima oleh orang-orang percaya dalam kehidupan yang kekal nanti, seperti itu, ya. Tetapi orang-orang percaya akan diselamatkan. Bagaimana kemudian kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya, asal-asalan, pokoknya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh tapi tidak mau pelayanan dan sebagainya. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, orang itu tetap selamat tapi seperti keluar dari dalam api. Semua pekerjaannya tidak tahan uji, hangus, ya, karena tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita pelayanannya sungguh-sungguh, beriman, maka pelayanan kita seperti dibangun dengan emas, begitu. Waktu hari pengadilan Allah seperti api yang menyala, membakar itu, emas itu semakin dibakar, semakin kemurniannya semakin bercahaya, berkilau, muncul seperti itu. Sedangkan yang tidak percaya pada saat itu, yang tidak percaya,
tentu akan dihakimi berdasarkan ukuran standar hukum Allah, dan tentu di dalam keberdosaan mereka harus menerima akibat keberdosaan mereka dan akan dihukum, dilemparkan ke dalam hukuman kekal yang disebut di dalam kitab Wahyu itu sebagai lautan api, atau bahasa Inggrisnya the lake of fire, danau api ya. The lake of fire, di sana dikatakan itulah kematian yang kedua. Kematian pertama adalah kematian fisik, tapi kemudian mereka dibangkitkan lagi. Maka kematian yang kedua adalah mereka akan dihukum selama-lamanya. Kurang lebih seperti kronologisnya. Ya, bicara tentang lautan api begitu ya. Ini saya teringat sebuah lagu, ada Imagine, There is no heaven. Lalu ada lagi lagu Indonesia juga berkata bahwa jika surga dan neraka itu tidak ada, masihkah kita mau berdoa kepada Tuhan? Ya, ini ada lagu sangat populer era 80 dan juga 90. Nah, kita bicara tentang neraka. Kenapa harus ada neraka? Bukankah Allah itu Maha Kasih begitu ya? Kenapa tidak menciptakan surga saja sehingga manusia itu masuk ke surga begitu? Kenapa ini harus ada neraka? Satu pertanyaan yang bagus ya. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara literal, secara eksplisit mengapa Tuhan menciptakan baik surga atau neraka, begitu ya, secara eksplisit. Tetapi kita bisa tahu itu adalah berdasarkan kepada kehendak dan kedaulatannya sebagai Allah, begitu. Nah, kalau kita bicara Allah menciptakan neraka dan menciptakan surga, itu berdasarkan kehendak dan kedaulatannya, maka tidak ada lagi hal yang kemudian bisa kita utak-atik untuk kita kemudian menjelaskannya. Mengapa, dan itu nggak akan ada jawabannya, ya. Tetapi paling tidak kalau dari sudut pandang hukum Allah, maka surga itu diciptakan oleh Allah untuk mengekspresikan, ya, menyatakan bahwa Allah itu memberi penuh dengan kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah. Buktinya apa? Surga yang menjadi rumahnya diberikan juga dan diwariskan kepada semua orang-orang percaya yang juga sebetulnya sama buruknya dengan orang-orang yang berdosa yang lain kalau bukan karena anugerah Allah. Tapi karena anugerah Allah, maka kemudian akhirnya mereka bisa percaya kepada Yesus, diberikan iman untuk mewarisi surga itu. Jadi surga menggambarkan betapa Allah itu kasihnya itu nyata dan besar, berlimpah. Tetapi keberadaan neraka itu justru menjelaskan kepada kita Allah yang penuh kasih, dan Allah adalah yang disebut Allah adalah kasih, itu juga adalah Allah yang adil, begitu ya. Allah adalah yang adil. Maka kalau tidak ada neraka, keadilan Allah akan dipertanyakan, begitu ya. Kenapa ke orang yang sepanjang hidupnya berbuat jahat dan banyak korbannya karena kejahatannya, lalu tidak ada hukumannya? Sama seperti seorang hakim zaman sekarang di muka bumi ini, ya. Kalau ada sebuah pengadilan, sudah jelas kejahatannya dan kemudian akhirnya divonis tidak dihukum apa-apa, dibebaskan, tentu kita mengatakan hakim ini tidak adil. Jadi neraka itu menggambarkan dan menjelaskan, mengekspresikan betapa Allah itu adalah Allah yang adil. Jadi melalui nerakalah kita melihat keadilan Allah yang sempurna. Kita sering mengatakan bahwa Allah itu kasih, Ya. tapi kita lupa bahwa Allah itu juga adil, adil. gitu ya. Ya. Bagaimana Bu Joyce? Pak tadi tentang penghukuman gitu. Katanya tadi penghukuman itu kan pada hari penghakiman terakhir. Berarti sekarang orang yang sudah mati itu dia kemana dulu ya? Apa jadi hantu dulu? Atau dimurnikan dulu? Iya. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik ya. Jadi begini, ada apa yang disebut sebagai kalau dikatakan dunia orang mati, begitu ya, di dalam Alkitab. Nah, kalau orang-orang yang percaya ketika kemudian meninggalkan dunia ini, meninggal dunia, meninggalkan tubuh ini, tubuhnya berpisah dengan jiwa atau dengan rohnya, maka rohnya itu, jiwanya langsung ke surga bersama dengan Yesus Kristus, ya. Di surga berada di dalam keadaan tanpa tubuh, ya, disembodied, tanpa tubuh. Sedangkan manusia itu diciptakan oleh Allah lengkap, ya, bagian yang sebutnya bagian yang material tubuh ini dan yang bagian yang imaterial, ya, yaitu jiwa atau roh. Sebab kalau salah satu tidak ada, maka manusia tidak lengkap, begitu. Dan Yesus Kristus menebus manusia itu, menebus, menyelamatkan dua-duanya. Maka
kita melihat ketika manusia mati, tubuhnya jadi tanah, tubuhnya mengalami entropi, begitu dikuburkan atau dikremasi dan sebagainya lebih cepat mengalami dekomposisi, begitu kan? Jiwanya menantikan hari kebangkitan tubuh untuk bersatu, maka jiwanya berada di surga, rumah Bapa bersama dengan Yesus Kristus. Di situ dalam keadaan tidak lengkap. Surga itu tempat kebahagiaan sempurna bagi jiwa saja, tapi incomplete. Maka disebutnya surga itu adalah the perfect transit place, bukan untuk selama-lamanya destinasi kita di bumi yang baru nanti setelah diperbarui hari pengadilan, setelah tubuh kita dipersatukan dengan jiwa kita. Jadi di surga jiwa kita mengalami kebahagiaan langsung ya bersama dengan Yesus, tapi dalam keadaan tanpa tubuh. Sementara kan tadi saya mengatakan manusia itu utuh kan, sementara orang yang tidak percaya tubuhnya jadi tanah, belum mengalami penghukuman ya. Tetapi jiwanya bagaimana? Dan jiwanya itu masuk ke dalam satu tempat yang disebut di dalam Alkitab itu Hades. Hades artinya diterjemahkan juga hell, tapi hell yang dalam pengertian incomplete juga ya, dalam pengertian tidak lengkap. Sebab apa? Di situ yang menderita dan disiksa ya, dengan api yang menyala-nyala adalah baru pada tahap jiwa atau rohnya saja, gitu kan, tanpa tubuh. Nanti kemudian setelah hari pengadilan Allah, maka karena kan termasuk di dalam kebangkitan orang mati itu adalah orang yang tidak percaya juga, maka lengkap orang yang tidak percaya itu ketika tubuh kebangkitannya disatukan dengan jiwanya yang sudah sebelumnya menderita di Hades, itu mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan untuk mengungkapkan perbedaan itu dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengungkapkannya dengan dua istilah yang berbeda. Untuk yang disebut neraka sementara transit, yang disebut Hades itu, yang disebut neraka itu, maka Tuhan Yesus memakai kata Hades. Tapi untuk neraka yang kekal, neraka yang lengkap, memakai kata Gehenna. Gehenna itu adalah satu kata yang berasal dari kata Gehinom. Ya, Ge itu artinya lembah, Hinnom Valley itu yang ada di bagian selatan kota Yerusalem. Kota Yerusalem ada di kota di sebuah bukitnya, Bukit Sion, ada satu lembah Hinnom. Nah, lembah Hinnom ini pernah pada masa raja-raja dijadikan tempat membakar, orang mempersembahkan bayi-bayi kepada dewa Moloch, dibakar di situ bayi-bayi. Tapi setelah itu, setelah zaman raja-raja, ketika sebelum zaman Tuhan Yesus, tempat itu ada tempat pembakaran sampah termasuk mayat dimasukin ke situ kemudian dibakar di situ ya. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan menjadikan lembah Hinnom sebagai ilustrasi simbolik untuk menggambarkan neraka yang akan datang. Oleh kitab Wahyu disebut sebagai the lake of fire. Nah, terima kasih semuanya telah bersama dengan kami dengan perbincangan Kompas hari ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh menulis di kolom bawah. Sampai berjumpa lagi di acara yang selanjutnya. Kami pamit dan undur diri. Mari.